bersyukur di atas segala kasih kebaikan Tuhan pada hari ini. Kita boleh dapat hadir di tempat ini, dan yang patut kita syukuri pada hari ini, kita dapat diberikan cuaca yang terbaik, dan kita boleh dapat hadir untuk merasakan hadirat Tuhan pada malam hari ini. Yang terhormat Ketua Wilayah LU2 yang belum sempat hadir pada malam hari ini, dan saya ucapkan yang terhormat pada buat Kepala Sidang hamba-hamba Tuhan seluruh dua yang berkesempatan hadir pada malam hari ini, Bapak, Ibu, jemaat dan sidang Masya Natal yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus yang sempat hadir pada malam hari ini di perayaan Natal Gereja Kristen Maranatha Indonesia Jemaat Sorowako. Kita patut menaikkan rasa syukur kita di hadapan Tuhan kalau pada kesempatan pada malam hari ini kita boleh dapat hadir di tempat ini bersama-sama. Adapun susunan acara pada malam hari ini, pada yang pertama adalah pembukaan yang sedang berlangsung, kedua ibadah Natal, ketiga sambutan, keempat ramah-tamah, yang kelima istirahat dan penutup. Puji nama Tuhan. Mari kita siapkan kehidupan hati kita yang terbaik untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Namun sebelum kita masuk dalam ibadah kita pada malam hari ini, kita akan disambut dengan tarian. Saya persilakan. Shalom jemaat Tuhan. Kurang shalomnya. Shalom jemaat Tuhan. Mari lambaikan tanganmu malam hari ini yang merasa bersuka cita. Saya yang percaya bukan hanya saya bersuka cita pada saat malam hari ini saudara, tapi semuanya
yang hadir tentunya merasa bersuka cita karena kita datang merayakan hari yang agung, yaitu hari kelahiran Tuhan Yesus Kristus, Sang Pembawa damai sejahtera dalam kehidupan saya dan saudara. Untuk itu umat Tuhan, pada saat malam hari ini, mari kita menanggalkan setiap beban kita yang ada. Kita fokus untuk memuji Tuhan. Karena apa saudara? Kita mau memuliakan, kita mau memuliakan Raja di atas segala, yaitu Allah Immanuel. Dialah Allah beserta kita.
persembahkan bagi Bapa dalam nama Yesus. Allah yang baik, yang sungguh baik bagi kami. Allah yang mengasihi kami. Oleh karena kasih dan kemurahan-Mu Tuhan, sehingga malam hari yang diberkati oleh Tuhan, kami masih bisa ada sebagaimana kami ada. Malam hari ini kami rindu memperingati kelahiran-Mu kurang lebih 2000 tahun yang lalu. Dalam ibadah Natal Tuhan, kuduskan kami, ampuni setiap salah dan dosa kami, sehingga kami berlayak untuk menyenangkan hati-Mu. Pagari tempat ini dengan malaikat-Mu dan bungkus kami dengan darah-Mu yang penuh berkuasa. Curahkan urapan-Mu yang baru, hikmat, otoritas kepada para pelayan-pelayan-Mu yang Kau percayakan berdiri menjadi salon berkat. Mari nyalakan kaki-Mu, bermanifestasilah Roh Kudus. Turunkan suasana surgawi, damai sejahtera sukacita di tengah-tengah ibadah kami. Dan kalau ada taktikos kegelapan di setan, roh-roh yang jahat, roh orang kuat, pikiran membarosa dan roh yang bukan dari Tuhan, kami patahkan, tolak, hancurkan, yaitu di dalam nama terus keluar darah Yesus berkuasa. Ulah dalam mesik dan dalam mesin. Ambil alih ibadah Natal malam hari ini, bila dari awal pertengahan hingga akhirnya jadi sesuai mau kehendak-Mu, dan kami siap mulaikan dan tabiskan hanya dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Di nama Tuhan, terima kasih. Silakan duduk Bapak Ibu, saudara-saudari. Seberapa kita yang bersuka cita malam hari ini, mari lambaikan tanganmu saudara yang kekasih. Amin. Puji Tuhan. Saudara siap memuji Tuhan? Amin. Amin, saudara. Amin. Dari suaranya masih kurang semangat, saudara. Saudara siap memuji Tuhan? Amin. Amin. Kalau saudara siap memuji Tuhan, mari bebaskan roh kita untuk memuji Tuhan, karena Dia Raja yang layak menerima segala puji. Mari puji saudara.
di tempat ini. Karena luar biasa sukacita melayani Tuhan. Dan biarlah hanya kemuliaan bagi Tuhan. Karena Dia adalah benteng kehidupan kita. Untuk itu mari Bapak Ibu Saudara-saudari, kita puji namanya. Kita akan pujian kita yang selanjutnya. Kau kekuatan kami Tuhan, Engkau benteng kehidupan kami. Amin. Kau kekuatan kami, penopang hidupku, kasih keselamatan wajah. Kau berikan kasih setiamu, benteng hidupku, maafkan dosaku. Satu tahun kau bersamaku. Siapa? Kami lagi. Haleluya. Mari memuji Tuhan saudara, kita sembah pujian kita. Kau kekuatan benteng berjalan bersamamu Tuhan. Berjalan bersamamu. Maafkan dosaku. Maafkanku maafkanku menopangku. Jalani kehidupan. Jalani kehidupan. Kau mengangkatku di atas gunung batu. Kau itu kemenangan. Kau kekuatanku, penopang hidupku, kasih keselamatan. Kau berikan kasih setiamu, benteng hidupku, tak akan ku takut. Kau sudah besertaku. Yesus, jaminan hidupku. Amin. Haleluya. Kau jaminan kehidupan kami Tuhan. Berjalan bersamamu, tak akan ku gelisah. Tak akan ku gelisah.
Kiranya setiap pujian kita naikkan kepada Tuhan malam hari ini, itu menyenangkan hati Tuhan, memberikan sukacita, damai sejahtera dalam setiap langkah demi langkah kehidupan kita. Baik Bapak Ibu Saudara yang kekasih, biasanya kita akan menyaksikan persembahan pujian secara berturut-turut. Yang pertama, saya mengundang sekolah minggu dan remaja setempat, yang kemudian disusul oleh sidang jemaat setempat. Kita angkat pujian, Hai Dunia. Yang sanggup
Segala bangsa sujud dan
Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara-saudari. Sebelum kita mendengarkan persembahan pujian dari jemaat yang lain, terlebih dahulu kita akan melakukan perkenalan diri pada malam hari ini. Saya bacakan untuk Bapak Ibu, Bapak Gembala yang mendengarkan ini pada saat malam hari ini. Lilin pertama akan dinyalakan oleh Bapak Gembala di tempat ini, yaitu Bapak Pendeta John Daud STH. Kemudian yang kedua dinyalakan oleh Bapak Pendeta Fritz Baker STH. Yang ketiga Pendeta Daud Karain STH. Yang keempat Bapak Pendeta Insinyur Yusuf Parindi. Yang kelima Bapak Pendeta Muda Rio Lakvo atau yang mewakili. Yang keenam Bapak Pendeta Lutherlah atau yang mewakili. Dan yang terakhir Bapak Hans Layut mewakili jemaat setempat.
Kita masih akan merayakan persembahan pujian pada saat malam hari ini Bapak Ibu, dan persembahan pujian dari GKMI Jemaat Wasuponda Jemaat Manos. Kami persilahkan.
saat ini dalam ibadah kami rindu mendengarkan firman-Mu. Siapa hamba-Mu yang akan menguraikan isi hati-Mu? Roh Kudus berbicara, pakai hamba-Mu untuk menyampaikan pesan-pesan-Mu, agar kami pula membawa lawatan daripada-Mu. Kami buka hati, kami duduk di kaki-Mu, lalu biarlah Tuhan jangkau kami dengan kebenaran-Mu. Segala pekerjaan setan, kuasa iblis, roh jahat yang coba mengganggu, menghalangi kami untuk menikmati hadirat Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami perintahkan dan tolak dia keluar. Darah Tuhan Yesus berkuasa, kulipat asamu ke temanai. Terima kasih Tuhan, terpujilah namamu. Kami percaya segala yang kami tinggalkan sementara karena kami ada di tempat ini juga ada dalam perlindungan Tuhan. Kami siapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Yang siap dengar firman bersama dengan saya katakan amin. Silakan duduk. Baik, puji Tuhan. Shalom. Shalom. Salam dalam kasih Tuhan Yesus. Selamat kita berkumpul di tempat ini dan selamat kita merayakan Natal. Saya atas nama pribadi dan juga keluarga menyampaikan selamat merayakan Natal selama Desember 2025 dan selamat kita mempersiapkan diri masuk pada tahun baru 1 Januari 2026. Terima kasih pengurus wilayah dan juga kepala sidang Bapak Pendeta John Daud SDH yang sudah menghubungi beberapa waktu yang lalu untuk saya juga diberikan kesempatan untuk melayani. Tuhan Yesus memberkati. Baik, waktu kita begitu berharga karena sampai saat ini kita mau dengar firman Tuhan. Setelah itu masih ada kegiatan-kegiatan tambahan. Full surrender, kira-kira kalau kita artikan itu menyerah sepenuh atau total. Penyerahan penuh atau penyerahan total, kira-kira kalau kita bawa dalam kalimat singkat itu TAAT. Apa itu? Taat. Dibolak-balik juga kalimatnya, kata ini sama, dari depan, dari belakang, tapi jangan salah, hanya 4 huruf TAAT, tapi untuk mempraktikkan waduh, butuh pengertian, butuh perjuangan, butuh pengorbanan, butuh kesabaran. Dan inilah yang akan kita pelajari malam ini. Saya jemput kita berdiri semua. Injil Lukas pasal 1 ayat 30 sampai ayat yang ke-38. Coba kita baca ayat ini bersama-sama. Bisa ditampilkan barangkali ayatnya. Injil Lukas pasal 1. Kita mulai baca. Sebenarnya kita bisa langsung ayat 38, tapi saya senang ayat 30 supaya kita dapat paket lengkap dari suasananya. Lukas pasal 1 ayat 30 mulai. Yang sudah dapat katakan amin. 2, 3. Kata malaikat itu kepadanya, jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Lanjut. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi, karena aku belum bersuami? Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut Kudus, anak Allah. 36. Dan sesungguhnya Elisabet saudaraku itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. 37. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. 38. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Amin. Silakan duduk. Bapak Ibu Saudara, submit to God. Kalau kita artikan secara harafiah dalam konteks militer, ini artinya menyerah total. Tahun 45 ketika Nagasaki dan Hiroshima dibom, diturunkan bom atom, itu Jepang menyerah tanpa syarat. Saudara bayangkan, tanpa syarat artinya apapun yang diberikan oleh Amerika Serikat sebagai pimpinan pada waktu itu, syarat-syarat yang diberikan, pokoknya Jepang G. Mau di apa, pokoknya iya, karena tanpa syarat. Itulah makna dari full surrender. Tapi kita tidak sedang berperang, saudara. Walaupun memang dalam arti khusus peperangan secara rohani, tapi secara spiritual ini menyerah
menyerahkan diri sepenuhnya kepada Tuhan. Melalui momen Natal ini, coba kita kilas balik perjalanan kehidupan kita hari-hari yang kita lalui sampai hari ini tanggal 20 ya. Sudahkah kita serahkan seluruh kehidupan kita kepada Tuhan? Atau ada yang kita rengkal-rengkal untuk yang lain? Oke lah, mulut saya pakai untuk memuji, talenta saya pakai, tapi masih ada yang lain-lain dirental untuk kepentingan diri sendiri, untuk harapan diri sendiri. Tidak seperti itu full surrender. Full itu artinya total, tidak ada yang tersisa. Dan Tuhan minta itu melalui momen Natal. Bapak Ibu Saudara, kalau kita lihat maknanya, konteksnya itu artinya menyerah sepenuhnya, mengalah total, melepaskan perlawanan tanpa sisa. Saudara, dalam perjalanan hidup ini banyak konflik, banyak hal yang diperhadapkan kepada kita. Kata kitab Ayub pasal 7 ayat 1, hidup manusia seperti orang berperang. Pada waktu menghadapi peperangan, mampu kita berjalan sesuai dengan petunjuk-petunjuk Tuhan karena kita mau meraih kemenangan. Saya takut jangan sampai kita punya konsep-konsep sendiri yang sedang kita perjuangkan, lalu kita abaikan rencana Tuhan. Saya ingin katakan, pada waktu kita menghadapi konflik, peperangan, bahkan hal-hal yang tidak menyenangkan dalam hidup ini, kita abaikan petunjuk yang Tuhan beri, bersiaplah untuk kecewa. Bisa bilang amin? Tapi pada waktu kita samakan frekuensi, makanya kalau ada hal-hal yang terjadi, sebelum kita hadapi dengan kekuatan kita, lipat lututmu, angkat suaramu kepada Tuhan, dan nantikan petunjuk Tuhan. Supaya pada waktu Tuhan memberikan petunjuk, saya percaya ini yang berharga. Bangsa Israel dalam perjalanan menuju ke tanah perjanjian, saudara tahu dalam Keluaran pasal 17, mereka diperhadapkan kepada peperangan melawan orang Amalek. Dan saudara tahu, kalau saudara baca ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-14, di situ ada pesan peperangan akan ada turun-temurun. Berarti Amalek ini bisa muncul dalam wajah-wajah baru. Tapi Tuhan memberikan rumusan apa? Musa naik ke atas gunung, Israel dipimpin oleh Yosua. Lalu saudara tahu apa yang dialami di atas gunung itu dibawa ke alam nyata dan Israel menang. Tolong angkat tangan di sini yang sedang menghadapi peperangan. Oh, cuma sedikit, puji Tuhan. Yang lain hidup damai-damai, ya, puji Tuhan. Haleluya. Kita banyak menghadapi konflik, pekerjaan, pendidikan, maaf sampai kepada pelayanan. Itu juga area peperangan. Kalau kita tidak menghadapinya secara benar dan minta petunjuk Tuhan, saya percaya kita akan kalah. Kita tinggal sejarah. Kita akan meninggalkan catatan buruk. Padahal kita rindu selama kita hidup, kita akan meninggalkan sejarah yang baik, supaya kalaupun Tuhan tidak izinkan kita umur panjang, generasi-generasi sesudah kita yang pegang tongkat estafet, ketika nama kita disebut, mereka akan katakan, oh itu papi saya, itu mami saya, itu opa dan oma saya. Kenapa? Karena di era kita telah berjuang sungguh-sungguh. Bapak Ibu Saudara, saya akan mengajak kita untuk melihat full surrender ini, penyerahan penuh atau total ini dalam makna Natal, ketaatan. Saudara, yang pertama, ketaatan itu tentu kita tunjukkan kepada Tuhan akan melindungi dan menyelamatkan kita. Kemarin dalam beberapa Natal, ya kebetulan saya dipercayakan melayani, ya otomatis mungkin ada beberapa hal yang terulang disampaikan. Tapi kalau kita lihat tokoh-tokoh seputar Natal sudah dikasih, mereka betul-betul sudah belajar menyerah total kepada Tuhan. Ya, Maria, mohon maaf kalau ada nama Maria di sini. Ia seorang gadis muda yang punya rencana bersama dengan calon suaminya. Kemarin saya katakan di Wasmonda sudah lamaran, tapi belum boleh sama-sama. Itu konteksnya. Jadi pada waktu masuk minta, dibawa pulang dulu itu pengantin perempuan, pulang ke rumah orang tuanya. 1 tahun diberi kesempatan kepada calon pengantin laki-laki dan keluarga pengantin laki-laki untuk menilai apakah Maria ini dalam keadaan virgin. Mengerti virgin? Belum, maaf saya pakai istilah Makassar, belum dijamah oleh laki-laki lain. Jadi 1 tahun itu adalah masa penelitian.
Saudara tahu, dalam masa penelitian, dalam masa penilaian ini, tiba-tiba malaikat Jibril katakan begini, engkau dikaruniakan kasih karunia oleh Tuhan. Engkau akan hamil. Oh, saya bisa bayangkan kalau Maria mendengar kata hamil, wow, saya belum sama Yusuf ini. Terus tiba-tiba seperti begini, saudara tahu, hukum dari Israel itu dirajam dengan batu. Kemarin saya sudah katakan seperti itu. Tapi Maria katakan, sesungguhnya saya ini hamba Tuhan. Jadi padaku seperti yang engkau kehendaki. Ini full surrender. Dia tidak takut lagi terhadap resiko-resiko, sebab dia percaya ketika Tuhan punya rencana dan dia menjalankan rencana Tuhan, Tuhan akan kawal dan lindungi dia. Terkadang kita mau terima tanggung jawab dari Tuhan. Kita kan kalau bicara soal gereja, tidak semua jadi pengkhotbah. Ya, coba lihat contoh hari ini ada pemain musik, ada ya, tidak ada choir, kalau kemarin ada choir, ada banners di depan, ada rebana, mungkin ada usher penjemput tamu, ada kolektor. Itulah pelayanan di dalam. Dan saya mau katakan pada waktu kita melayani, Tuhan minta supaya kita total untuk Tuhan. Bisa bilang amin? Saya di Makassar sebagai wakil gembala. Jadi saya melayani di GKMI Jemaat Pampang. Bapak kebetulan jadi gembala dan saya bantu. Di SPM, seksi pelayanan musik, saya sebagai salah satu penasehat dan saya seringkali memberikan masukan bagi mereka. Serahkan hidupmu sungguh-sungguh, karena kalau kau tidak serahkan talentamu, hidupmu untuk Tuhan, maka iblis akan curi potensi itu lalu kamu pakai untuk merusak. Saya sudah lupa di mana kita ketemu di dalam Natal wilayah 2 ini yang saya singgung tentang Yefta. Orang yang punya talenta hebat tapi ditolak, tidak diberi kesempatan. Sakit hati, dia pergi sembunyi dalam gua. Saudara tahu, orang-orang datang minta dipimpin, orang-orang yang bermasalah juga. Lalu di situ sempat dia rental potensinya untuk mengganggu bangsa Israel, merugikan bangsa Israel. Saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus, saya menyampaikan firman kita semua yang ada saat ini melalui momen Natal kali ini, kita pulang membawa pembaharuan. Bahwa ada hal-hal yang perlu kita hadapi, mari kita full surrender, menyerah total kepada Tuhan. Apa yang tidak bisa kita jangkau, kita angkat tangan, biar Tuhan yang turun tangan. Nah saudara, keteladanan yang perlu kita pelajari dari Maria ini, kalau saudara lihat Lukas 1 ayat yang ke-36, di situ dikatakan Maria mau taat mengikuti panggilan Tuhan. Mungkin kita ekumene di tempat ini, ada juga dari kelompok-kelompok lain selain Maranatha, tapi saya mau katakan melayani Tuhan itu adalah satu anugerah yang besar. Betul. Mungkin ada yang katakan saya terlalu muda Pak Pendeta, belum saatnya. Cerita tentang orang kaya dalam Lukas pasal 16 mengingatkan kita, ketika berakhir kehidupan di api baru dia mau melayani. Bapak Abraham, saya punya 5 saudara. Bapak Abraham katakan sudah terlambat. Dan saya percaya ketika dia dibakar, dia mau bertobat, sudah terlambat. Jadi semua harus tuntas semasa hidup. Kasih tahu teman di sebelahmu, kalau begitu hidup adalah kesempatan. Ya. Layani Tuhan sungguh-sungguh. Ukurkan yang terbaik. Karena pada waktu kita ukurkan yang terbaik, kita juga akan dikembalikan yang terbaik. Siapa di sini yang mau dapat berkat full dari Tuhan? Pak Wilayah angkat 2 tangan. Seandainya diizinkan angkat kaki 2, jangan angkat kaki. Artinya apa? Memang begitu. Lukas 6 ayat 38, ukuran yang kamu pakai untuk mengukur itu akan dikembalikan. Jadi kalau kita dapatkan tidak sesuai dengan harapan, jangan salahkan Tuhan, jangan salahkan gereja. Coba kita evaluasi pengukuran-pengukuran yang kita sudah ukurkan selama ini. Betul tidak takarannya tepat? Terkadang Tuhan minta lebih, tapi kita katakan Tuhan, yang ini yang bisa saya. Kenapa? Karena selebihnya kita masih atur sesuai dengan konsep kita. Dan saya percaya ini hukum betul-betul berlaku. Apa yang kita tabur, itu akan kita tuai. Menabur sedikit, akan menuai banyak. Saya waktu baca Lukas 6 ayat 38, saya gambarkan pernah dalam suatu pelayanan seperti tangannya seorang pemain basket. Itu kita pemain basket di Amerika NBA itu kalau pegang bola basket yang besar, satu tangan begini.
Saya pernah pegang bola basket anak saya waktu saya antar pergi olahraga. Itu 2 tangan, berat betul. Dia cuma 1 tangan begini. Saudara bisa bayangkan kalau misalnya penjual basket ini, pemain basket ini jadi penjual beras di Tanah Toraja. Makanya saya paham kenapa di Tanah Toraja itu harga 1 liter dulu ya tidak sama harganya dengan 1 liter di Makassar. Kenapa? Karena pembeli itu seperti raja. Dia bisa periksa takarannya, otoman putih. Lalu dia yang kasih naik. Habis itu, salah totora yang tinggi-tinggi. Habis itu dikasih naik, lalu pasang tangannya 2 begini. Oh, berapa yang mampu diangkat dikasih turun? Itulah 1 liter. Makanya jangan salah, kenapa harga di Toraja itu kalau pakai ukuran kampung lebih mahal 1 liter daripada di Makassar. Jadi perlu saya katakan begini, kalau saya penjual beras, saya akan tanya, kalau dia bilang pira tempe, berapa ini Pak harganya 1 liter? Saya bilang mohon maaf Pak, saya lihat dulu tangannya. Kalau tangannya pemain basket, oh saya kasih tinggi harganya. Kenapa? Naiknya bisa 2 liter. Nah seperti itu saudara, taat melakukan panggilan Tuhan, penuhi panggilan Tuhan dalam hidup ini, saudara tidak akan menyesal. Mungkin ada yang tanya, selama ini saya melayani, saya kuper, apa itu? Kurang perhatian. Gembala tidak pernah datang-datang tengok-tengok. Sesi, kalau kami di Makassar SPM tidak pernah kasih motivasi. Sepertinya saya sendiri. Teman-teman juga tidak pernah tepuk tangan sama saya. Saudara mau melayani untuk siapa? Hello? Mau minta dipuji? Padahal cukup kita ukurkan sama Tuhan, biar mata gembala, mata pemimpin, mata rohaniawan, mata teman-teman tidak melihat, tapi ada sepasang mata di sorga, itulah Bapamu. Dia catat semuanya. Jangan takut. Melihat di pasal 3 ayat 16 ada kitab catatan harian. Hampir-hampir saya katakan tiap kita ini ada malaikat yang mengikuti. Jadi sebentar pulang ibadah jangan takut kalau lewat gelap-gelap ada malaikat yang mendampingi. Kemarin saya ditanya, siapa yang tanya itu ya? Ibu gembala barangkali siapa ya? Waktu di Waspeda datang sama siapa? Saya datang dengan malaikat. Jadi itu sudah pasti itu seperti itu. Jadi selain kasih taatlah, taat mengikuti panggilan Tuhan. Kemana pun Tuhan bawa kehidupan kita. Dan saya percaya pada waktu kita melayani kita akan menakarkan yang terbaik untuk Tuhan. Apalagi Maria dipenuhi dengan Roh Kudus. Dan dampaknya kata-katanya itu memberkati. Jujur hari-hari ini banyak masalah muncul karena kata-kata. Hubungan suami istri bisa rusak karena kata-kata. Anak mantu dengan mertua bisa rusak karena kata-kata. Saudara saja bisa rusak karena kata-kata. Waduh, bahaya betul. Tapi ketika Maria dipenuhkan dengan Roh Kudus, lalu dia bertutur. Itu dalam Lukas 1 ayat 39 sampai 41. Saya tidak pernah temukan ada kejadian begini. Maria datang kunjungi keluarganya Elizabeth. Jadi Elizabeth ini lebih duluan hamil 6 bulan. Jadi hanya paham toh selisih umur Yesus dengan Yohanes Pembaptis itu 6 bulan. Jadi waktu dia kunjungi, dia kasih salam. Waduh, saya kalau baca itu Lukas 1 ayat 39, tiba-tiba bayi Yohanes Pembaptis tiba-tiba melonjak kegirangan, lalu Elizabeth penuh dengan Roh Kudus. Wow. Bagaimana tutur kata kita? Pada waktu kita bertutur, maaf, ada yang saya mau sampaikan. Orang kata, darah Tuhan Yesus lebih bagus, dia tidak usah bicara daripada bicara. Itu sudah kode. Kalau ada rapat, contoh, boleh saya usul begitu orangnya, panjang lagi dan lama. Kadang bisa katakan gini, singkat-singkat saja. Ya memang tiap kita menguraikan beda-beda. Tapi saya kira kita harus atur waktu dengan baik, supaya kata-kata yang terucap itu, waktu kita lepaskan, maka semuanya mendatangkan berkat. Kalau saudara bertutur, ada 4 pihak yang mendengar. Pertama, Tuhan dengar. Kalau saudara mengucapkan hal-hal yang didukung oleh kebenaran, Tuhan akan hadir dalam memberkati. Yang kedua, orang lain dengar. Apakah kata-kata yang kita ucapkan sudah memberkati orang lain? Sama seperti perkataan Maria kepada Elizabeth. Bayangkan, bayi Yohanes Pembaptis dalam kandungan tiba-tiba melonjak kegirangan, lalu penuh dengan Roh Kudus.
Itu anugerah Tuhan yang luar biasa. Saya pun sedang diingatkan hari ini supaya bertutur dengan benar, ya, mengucapkan hal-hal yang benar. Saya biasa diingatkan sebagai hamba Tuhan, apa yang kita ucapkan dari mimbar itu kita harus hidup di dalam keseharian. Tidak bisa kita bikin standar ganda. Jangan bilang, oh itu tadi khotbah itu untuk jemaat, lalu untuk hamba Tuhan siapa? Mana? Padahal dia tidak tahu kalau dia pegang firman Tuhan sama dengan dia pegang pedang bermata dua. Makanya jangan salah kalau ada hal-hal yang menjadi feedback, ada baliknya di situ, mungkin kurang tajam ke belakang, tajam ke depan, tapi kurang tajam ke belakang. Setahu saya pedang kalau mau ditebas ke depan harus diayun ke belakang. Artinya untuk yang ngomong. Mari perbaiki tutur kata kita. Apalagi tunduk dan menghormati Yusuf sebagai suaminya. Efesus pasal 5 ayat 22. Di situ Paulus menyampaikan tentang hubungan Kristus dengan jemaatnya. Tapi ada keterkaitan. Nah, kemarin saya lupa di mana saya sampaikan ada masalah dalam rumah tangga itu cepat diselesaikan, karena kalau dibiarkan akan semakin kacau. Lalu pada waktu Tuhan datang, maaf, biar sudah penuh Roh Kudus, biar sudah melayani Tuhan, tapi kalau tidak pulih rumah tangganya, keluarganya, saya takut tidak bisa menjadi pengantin Tuhan. Gagal di dalam rumah tangga, bagaimana bisa menjadi pengantin Tuhan? Itu kata buku Pengungkapan. Artinya apa? Mari, dalam yang sudah berumah tangga, jalani tanggung jawab dengan sebaik-baiknya. Saya kira Pak Pendeta bisa sampaikan lewat khotbah, kemudian dalam komitmen pernikahan ada di situ, bersedia ke engkau, bersedia ke, banyak sekali sudah dikasih. Tinggal kita ingat kembali komitmen pernikahan kita, lalu kita jalani dengan baik. Tolong angkat tangan di sini, istri-istri, artinya sudah berumah tangga. Cuma sedikit ya. Jadi Tuhan yang lain pujang. Namanya Pak Gembala ini punya banyak jemaat pujang ya. Iya. Sudah taat sama suami? Hello. Jangan bilang tak gantung Pak Pendeta. Saya taat kalau tanggal muda. Kalau sudah masuk transferan, saya mau taat. Tapi kalau tidak, melalui Natal inilah semua akan dipulihkan. Lewati Natal dalam kebersamaan. Ada hal yang perlu bicarakan bersama. Saya percaya tidak perlu pakai tegang-tegangan, tidak perlu pakai urat sampai leher besar begini. Saya percaya urat leher besar. Saya percaya kalau dibicarakan baik-baik pasti ada titik temunya. Cuma mungkin terkadang kita sukar ketemu. Kenapa? Barangkali karena sudah tidak ada hati, perasaan di dalam. Ada di sini suami-suami, saya mau tanya sama istri, kalau misalnya dia marah, saya kira itu orang di seberang sungai, pasangannya di seberang sungai, yang satu di sebelah, teriak, apa kau? Padahal 1 meter di depannya. Ada? Oke, terima kasih buat senyumnya, saya mengerti. Kenapa orang itu harus teriak, padahal cuma 1 meter di depannya? Hampir ketemu begini. Karena hatinya sudah jauh. Seperti di seberang sungai dia, makanya perlu teriak. Waktu youth camp di Belau, saya paham orang-orang Belau itu suaranya keras-keras. Kenapa? Karena di gunung-gunung. Jadi kalau mau kasih kode, saya kagum. Tapi akhirnya saya tahu, seperti ini mereka dibantu oleh konteks. Mari tunduk kepada suami. Apa yang suami maksudkan sebagai peran istri, saya percaya keberadaannya itu adalah sebagai pendamping, sebagai penolong. Istri kan dibuat dari bahan dasarnya apa? Tanah? Tulang apa? Tulang kaki atau tulang tangan? Rusuk. Dan tulang rusuk ini fungsinya untuk melindungi organ-organ yang vital di dalam tubuh. Ada jantung, ada paru-paru, banyak. Dan saya percaya kalau istri bisa menjadi penolong, bisa menjadi mengangkat peran suami, saya percaya sudah dikasih suami itu akan dipermuliakan oleh Tuhan. Apalagi tahan
menderita. Matius pasal 2 ayat 13 sampai 15. Pada akhirnya ketika Yusuf membawa Maria dan bayi Yesus turun ke Mesir, jangan pikir ada mobil Borlindo, Remaja Jaya, mobil-mobil yang mengangkat kira-kira dari Sorowako menuju ke Makassar. Belum ada. Belum ada pesawat. Mana Ibu Yemina? Belum ada pesawat waktu itu. Belum ada transportasi yang lain. Mungkin waktu itu cuma ada keledai, kuda atau unta. Mungkin jangan-jangan dia gendong. Mana ada suami tahan gendong dari tempat tinggalnya sampai ke Mesir. Tapi maknanya bahwa ketika Maria bersama dengan bayi Yesus, saya percaya dia tahan menderita. Perjalanan yang cukup jauh. Saya paham, sebab saya sudah punya satu cucu. Dan saya lihat anak saya bersama dengan anak mantu urus itu. Itu kalau dia mau ke gereja itu segala macam, 3-4 tas. Oh ini tas untuk susu, ini tas untuk pampers, ini tas. Jadi saya paham bagaimana repotnya mengurus anak baby. Tapi Maria bisa mengemban sebuah tugas itu. Ketika malaikat suruh kembali, itu sebuah perjalanan, sebuah perjuangan yang cukup melelahkan. Tapi Maria tetap taat. Mari, kemarin saya katakan di Wasponda, jadilah istri-istri yang taat dan setia. Jangan suka melawan-melawan. Kemarin kan kita bandingkan istri Ayub dengan, coba, siapa yang hadir kemarin di Wasponda? Istri Ayub dengan istri siapa? Ya. Kalau istri Ayub itu ditegur sama suaminya. Kenapa? Karena dia melakukan sesuatu yang diarahkan supaya menjadi lebih baik. Jadi saya percaya kalau masih ada cinta, masih ada kesatuan di situ, saya percaya apapun dibicarakan dengan baik supaya semuanya jadi lancar, jadi baik-baik saja. Apalagi Maria itu seorang yang setia dan selalu mengucap syukur. Lukas pasal 1 ayat 46 sampai 55 ya. Di situ dia menaikkan sebuah nyanyian syukur. Bagaimana ibu-ibu kalau tanggal-tanggal tua masih ada senyum, masih ada sukacita? Saudara tahu keberadaan istri dalam keluarga itu dalam Mazmur 128 dikatakan istrimu seperti pohon anggur yang subur. Artinya dia tumbuh dalam rumah. Bapak-bapak ada di sini istrinya yang tumbuh, istrinya tumbuh seperti pohon anggur di luar. Ini kaki gatal ini. Ya. Nanti dia jadi pohon anggur yang subur kalau ada di mall, ada di tempat-tempat rekreasi dan seterusnya. Padahal Tuhan bilang istrimu itu seperti pohon anggur yang tumbuh. Artinya apa? Dia menghasilkan buah anggur. Berarti sukacita memang dari Roh Kudus, tetapi banyak-banyak peranan istri di sini. Betul, saudara. Jadi mari lakukan tugas dengan baik. Itulah bukti full surrender, ketaatan yang penuh daripada Maria. Bagaimana dengan Yusuf? Waduh, kemarin saya katakan sayang sekali tokoh-tokoh yang di dalam Natal ini tidak berimbang ya. Maria terlalu diangkat-angkat, tapi Yusuf, halo, jarang disebut. Iya betul. Ada kelompok-kelompok tertentu mohon maaf yang mengangkat-angkat, tapi Yusuf jarang disebut. Saya mau sampaikan, Yusuf adalah seorang pria muda yang harus menerima kenyataan bahwa tunangannya Maria hamil sebelum mereka menikah. Ini butuh kelapangan hati, butuh jiwa besar. Karena seolah-olah rencana-rencana dan haknya itu seolah-olah dikabulkan. Tapi ketika dia lewat mimpi Tuhan ingatkan, dia mantap. Oke Tuhan, kemarin saya katakan dia utamakan mimpi Tuhan untuk penyelamatan dunia. Dia tahu banyak yang dia korbankan di situ, kepentingan-kepentingan, rencana-rencananya. Tapi bagi Yusuf tidak apa-apa. Yang penting saya bisa bertanggung jawab untuk menggenapi rencana Tuhan. Yusuf pun diperhadapkan dengan kondisi di mana dia menjadi ayah dari Yesus. Bapak sambung kira-kira. Bukan hanya tinggal di rumah dan membesarkan Yesus, tapi dia mengajar bagaimana
pertukaran. Artinya apa? Dia menjadi ayah yang berperan dengan baik. Di sini saya tanya bapak-bapak, ilmu apa yang sudah diturunkan kepada anak-anakmu? Halo? Jangan bilang tidak ada Pak Pendeta, cuma uang Ki. Bantulah istrimu, ajar anak-anak. Kalau ada PR-nya, jangan bilang, pergi kok sama mamamu di sana. Tapi begitu dapat rapor, bapaknya yang paling bangga, saya punya anak itu. Kalau dapat ranking 1, itu saya punya anak. Tapi kalau ditanya siapa yang ajar, mari ambil waktu untuk mengurus bukan cuma istri pekerjaan, tapi anak-anak. Akan dibawa kemana anak-anak? Saya percaya saudara yang kasih peranan daripada seorang ayah untuk kehadirannya dalam keluarga, bisa mendudukkan anak-anak seperti tunas sain sekeliling meja. Dan saya percaya kalau bisa didudukkan, bisa diarahkan, maka anak-anak akan mendapatkan pendidikan yang cukup, kerohanian yang cukup. Kemarin saya katakan suami-suami harus menjadi imam, mengarahkan mereka, membekali mereka supaya mereka menjadi anak-anak yang taat. Saudara, Yusuf sanggup menerima semuanya karena sifatnya yang penuh ketulusan. Berarti memang kembali lagi suasana hati. Buka hati kita di momen Natal ini, biarkan Tuhan menjamah. Hal-hal yang perlu dipulihkan biar diarahkan oleh Tuhan. Saudara, dalam kata-katanya kita perlu meneladani keteladanan Yusuf. Yang pertama, Yusuf itu Matius pasal 1 ayat 24 dan 25. Yusuf itu mengerti namanya hidup kudus. Mohon maaf, ini sesuatu yang sensitif, tapi melalui momen Natal malam hari ini saya harus sampaikan. Mari wanita-wanita Kristen, anak-anak muda, jaga kekudusan. Bisa bilang amin? Jaga. Maaf, kalau kita bicara tentang satu ini seks atau eros, itu sebenarnya anugerah yang Tuhan beri untuk berkembangbiakan. Tapi penggunaannya harus dalam koridor pernikahan. Kalau di luar dari itu penyimpangan. Lalu kalau sudah terjadi penyimpangan, iblis akan panen raya. Saudara kasih hati-hati tipuan iblis. Kalau saudara lihat produk-produk yang ditampilkan sekarang, itu sudah ditempel-tempel dengan paket-paket yang seperti ini. Mari gereja Tuhan, bijaklah bermedsos, lihat hal-hal yang baik, karena jangan sampai ketika itu dilihat terus, kemudian diarahi, kemudian ada keinginan, kemudian kita salah di dalam jalan yang kita tempuh. Saudara, seks itu adalah dikaruniakan untuk perkembangbiakan, bukan untuk main-main atau entertain. Ya, hanya dipergunakan dalam koridor pernikahan dan sesudah pemberkatan nikah. Kenapa ini perlu? Karena itu anugerah yang Tuhan beri, tapi iblis mengambil itu. Dalam buku pengungkapan dalam kitab Wahyu, saudara temukan, mohon maaf, alat kelamin daripada ular naga itu dekat ekor. Saya sudah pernah sampaikan dalam beberapa pelayanan bahwa ekor naga itu menyeret sepertiga bintang. Siapa ini bintang? Keturunan Abraham. Siapa itu bintang? Hamba-hamba Tuhan dalam kitab Wahyu. Siapa itu bintang? Dalam Filipi pasal 2 ayat 14. Dari mana? Itu anak-anak Tuhan, orang-orang yang sudah terlibat dalam pelayanan. Lalu kalau kita tarik ke belakang, begitu banyak orang yang sudah jatuh sekarang. Kan kalau kita lihat berita-berita di internet, ada yang mengakui, ada yang tidak. Iblis panen raya. Kita yang hadir pada malam hari ini, mari kita jaga kekudusan tubuh, jiwa, roh. Katakan amin, saudara. Teman-teman pelayan, jaga kekudusan. Karena pada waktu kita melayani, kita bukan saja sedang menunjukkan sesuatu, tapi melayani itu menyalurkan. Tolong dengar ini ya. Melayani itu sama dengan menyalurkan. Kalau vesselnya, salurannya yang tidak bersih, masalah-masalah yang disebutkan tadi akan ikut roh-roh itu. Jadi pelayanan itu bukan saja menunjukkan sesuatu, tapi menyalurkan. Saya takut kalau tidak beres kehidupan ini akan transfer roh kepada yang lain. Jadi ini penting sudah dikasih. Apalagi Yusuf melindungi istrinya di masa tekanan ketika Herodes mengancam. Jadi memang sudah seperti itu sebagai suami. Saya percaya suami harus berdiri dengan baik, kemudian menjaga nama baik istri, keluarga, sehingga pada waktu kita berdiri dengan baik sesuai dengan fungsi kita, maka walaupun keluarga kita keluarga kecil,
Mungkin kita tinggal dalam rumah yang kecil, tapi hatinya lapang penuh dengan damai dan sukacita. Keluarga itu layak dicontohi oleh Tuhan, oleh kehidupan kita. Yang ketiga, secara cepat saja mengingat waktu, bagaimana dengan orang-orang Majus? Wow, full surrender. Mereka melihat bintang. Jadi ini kelompok peneliti bintang ya. Ketika mereka melihat bintang yang lain dari yang lain, mereka menempuh perjalanan yang jauh. Saya percaya jauh betul. Mungkin berapa ribu mil mereka jalani itu, kalau saudara lihat di peta itu. Lalu akhirnya Tuhan bawa mereka bertemu dengan Herodes. Di situ ada pilihan. Ini raja ini. Jadi makanya jangan kaget ketika Herodes itu bingung. Saya ini raja orang Israel, di mana raja yang baru lahir? Ya seperti itu. Tapi orang Majus tetap fokus. Dan saya percaya pada waktu mereka menemukan Yesus di satu tempat, memang dalam penelitian diperkirakan Yesus waktu itu sudah tidak ada di Bethlehem, dalam sebuah rumah, dan diperkirakan umurnya sudah 2 tahun. Kenapa? Sebab Herodes memberikan perintah, bunuh semua anak laki-laki yang berumur 2 tahun ke bawah. Jadi memang sudah cukup lama, sekitar tahunan mereka menempuh perjalanan sejak mereka melihat bintangnya. Tapi dari perjalanan orang Majus kita diajar untuk full surrender. Apa itu? Rendah hati. Meskipun mereka adalah orang kaya terpelajar, tapi mau datang untuk menyembah Yesus yang masih kanak-kanak. Terkadang perbedaan umur memunculkan masalah. Beda status memunculkan masalah. Tapi saya bersyukur dalam berita Natal, kelompok-kelompok yang berbeda-beda ini akhirnya ditawarkan. Herodes diperdengarkan tentang berita Natal, ahli Taurat, imam besar diperdengarkan berita Natal, para gembala diperdengarkan berita Natal. Tapi akhirnya kita temukan ada 3 respon. Respon yang positif itu datang dari para gembala dan para Majus. Respon netral itu datang dari ahli Taurat dan orang-orang yang meneliti Alkitab waktu itu. Dan respon negatif itu datang dari Herodes. Saya tidak tahu Natal 2025 ini respon apa yang kita tunjukkan. Jangan bilang saya tidak bersuka cita Pak Pendeta, karena orang tua aku tidak belikan saya baju baru. Tapi saya lihat puji Tuhan malam ini merah-merah. Saya tidak dikasih dress code. Coba saya dikasih tahu saya bawa baju merah juga. Haleluya. Tapi mengucap syukur berapapun yang kita dapatkan, saya percaya itu tidak akan mengubah sukacita kita. Walaupun Natal kali ini kita serba terbatas, pakaiannya lama. Ya, wanita-wanita, ibu-ibu mungkin tidak pergi di salon dan seterusnya. Ya, sepatunya sepatu lama, tapi biarlah semua serba lama, tapi hatinya sudah dibaharui oleh Tuhan. Hubungan dengan sesama jadi baik, suami istri jadi baik, orang tua dengan anak jadi baik hubungannya. Itulah makna Natal yang sesungguhnya. Kita membawa damai dan sukacita. Ya, kerendahan hati itu dibutuhkan dalam pengiringan dan pelayanan kita kepada Tuhan. Apalagi mereka hidup dalam pimpinan Tuhan. Saudara tahu peranan bintang ini gambaran tentang Roh Kudus. Terkadang ada hal-hal tertentu dalam perjalanan hidup kita sebenarnya Tuhan sedang berbicara lewat Rohnya. Tapi terkadang kita tidak peka. Kita menganggap itu hanya lewat saja. Padahal melalui tuntunan bintang, malaikat dituntun di mana tempatnya Yesus lahir. Saya percaya kalau kita mau peka sedikit terhadap tuntunan Roh, terkadang Tuhan berbicara lewat istri, lewat suami, lewat rohaniawan, lewat khotbah, lewat kesaksian, atau mungkin lewat anak-anak kita. Tuhan sedang pakai mereka untuk mengingatkan, supaya kita lurus kembali pada jalan yang dikehendaki oleh Tuhan. Sedikit lagi, orang Majus memberi yang terbaik untuk Tuhan. Apa itu persembahan? Emas, kemenyan, dan mur. Emas, logam mulia, yang terbaik yang kita ukurkan. Saya katakan malam ini kita periksa takaran-takaran yang kita ukurkan untuk Tuhan. Kalau ada masalah, bereskan cepat, supaya pulang dari tempat ini dimanapun kita berjemaat, kita menekankan yang terbaik, karena kita mau dapatkan yang terbaik dari Tuhan. Kemenyan, ini dipakai untuk penyembahan. Bagaimana hubungan pribadi kita dengan Tuhan? Di sini rajin berdoa, toh? Amin. Berapa kali? Kalau Daniel 3 kali Pak Pendeta, saya kalah Daniel. Saya 5 kali makan 1 hari, semua saya buka dengan doa, sudah kalah. Oh, tidak seperti itu.
Kemarin saya katakan 3 kali itu bukan berbicara jumlah sebelum 4 dan sesudah 2, tapi 3 kali ini mewakili waktu pagi, siang, malam, aktivitas yang dilakukan. Jangan lupa selalu terhubung dengan Tuhan. Saudara bisa bekerja, saudara kuat melakukan tugas aktivitas, anak-anak ke sekolah, itu semua karena pendampingan dari Tuhan. Apalagi kita sebagai hamba-hamba Tuhan, kita harus minta selalu hikmat urapan dari Tuhan. Urapan itu kita tidak dapatkan pada waktu kita jalan-jalan bawa kendaraan hidup yang listrik. Urapan itu didapat di kaki Tuhan. Di mana kita dapatkan itu? Yesus pada waktu jalan mau membangkitkan anak Yairus, ditahan oleh perempuan yang sakit pendarahan, disentuh ujung jubahnya. Sembuh memang, tapi ada pelajaran di situ. Yesus tanya, siapa yang menyentuh jubahmu? Murid-murid katakan, waduh, terlalu banyak orang ini. Kalau saya ada di situ, Yesus, saya lebih jaga pribadimu daripada bajumu. Tapi tidak. Yesus katakan, saya merasa ada tenaga yang keluar. Nah, ini harus diisi kembali. Sama seperti laptop yang saya pakai, teknologi yang ada, ini habis ini saya harus cas. Nah, supaya kita bisa bagikan kepada yang lain tenaga keluar dalam pelayanan, dalam aktivitas, itu harus dicas. Makanya atur waktu dengan sebaik-baiknya. Saudara yang bermedsos, atur waktu, lakukan sesuai dengan takaran. Ambil waktu untuk bergumul di kaki Tuhan, supaya Tuhan cas kita, supaya kita full baterai. Pada waktu kita terjun melakukan tugas-tugas kita mendapatkan sesuatu yang terbaik. Persiapan